Jadi digitalisasi itu satu keharusan, bukan lagi satu pilihan jalan, Pak. Assalamualaikum Pak Kepala Bapedalitbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala, di tengah kesibukan Pak Kepala kami hadir di sini ya dalam rangka bincang-bincang Pak, sebetulnya bincang-bincang ya terkait dengan di lingkup ekonomi pembangunan saat ini tengah dilakukan sebuah perumusan dari aspek perencanaan, regulasi dan aspek sistem Pak. Nah, ini ketiganya ini dikaitkan dengan tata kelola dana bagi hasil cukai tembakau. Sebagaimana Pak Kaban ketahui bahwasannya dana bagi hasil cukai tembakau ini bukan dana bagi hasil yang berkategori istimewa mungkin Pak, karena kategori istimewanya ya sepengetahuan saya bahwa dana ini tidak diganggu gugat, pada saat masa pandemi pun tidak kena refocusing istilahnya ya. Dana ini istimewa betul. Yang kedua juga memiliki fokus dan konsentrasi pengalokasian penggunaannya terkait dengan pertama kepada produktivitas tembakau, yang kedua kepada sumber daya pengelola tembakau, diantaranya buruh tani, petaninya gitu Pak, juga lingkungan sosialnya, termasuk dengan seluruh sarana prasarana pendukung untuk peningkatan kapasitas produksi tembakau. Dari yang saat ini kami kedepankan ya, berdasarkan beberapa evaluasi dana bagi hasil cukai tembakau ini perencanaannya belum secara teratur dan memiliki indikator bahkan terukur Pak, dalam konteks misalnya jangka menengah sampai jangka menengah, sehingga setiap tahunnya kita tidak disibukkan lagi untuk merancang, tinggal kita mengevaluasi dan mengadopsi perencanaan yang sudah ditetapkan dalam sebuah rencana jangka menengah itu. Kira-kira respon Bapak, karena hadir kami di Bapedalitbang ini kontennya konten perencanaan Pak. Dari hal seperti itu Bapak dapat memberikan masukan, pandangan, pendapat kepada ketiga model yang tengah disusun. Terima kasih Pak Asda, dan saya menyambut gembira sebetulnya baik perubahan Pak Asda berkaitan dengan pengolahan dana bagi hasil cukai dan tembakau. Karena apa? DBHCHT sebetulnya itu dana transfer dari pemerintah pusat yang bersifat UPMA. Artinya dana ini sudah ditetapkan penggunaannya setidaknya pada 3 kategori: pada kesejahteraan masyarakat, pada bidang penegakan hukum, dan pada bidang kesehatan. Kita Kabupaten Majalengka sebetulnya termasuk daerah penghasil seperti tembakau, dan setiap tahun kita selalu dapat. Kalau lihat analisis tren Pak, di pendapatan kita dari DBHCHT itu selalu naik, sehingga kita bisa memforecasting sebetulnya sesuai harapan Pak Asda selama kurun waktu. Anggap sejak kita bicara 5 tahun depan atau 3 tahun depan, proyek kita berapa dan harus dialokasikan kemana. Nah, ini ide Pak Asda adalah kita ingin ada satu kepastian Pak, 5 tahun ke depan itu akan diarahkan kemana dan dibuatkan dalam bentuk roadmap. Dan saya tentu sebagai organ perencana di Bapeda menyambut gembira. Karena apa? Karena memang di masa lalu roadmap ini selalu dibuat Pak. Dan saat ini kebetulan roadmap ini tidak pernah dibuat lagi, belum pernah dibuat lagi. Sehingga bagi kami, kalau roadmap penggunaan dana DBHCHT itu sudah kita rencanakan sejak awal untuk kurun waktu tertentu 5 tahun misalnya, itu akan menjadi peta jalan kami di Bapeda, sehingga nanti pagu anggaran dari DBHCHT untuk seluruh perangkat daerah pengampu tidak kami sulit-sulit lagi, tinggal masukkan saja sesuai dengan roadmap. Saya kira kami senang-senang banget dengan adanya proyek udara ini. Terima kasih Pak Kaban, luar biasa mensupport kami dari aspek perencanaan. Yang kedua hal ini Pak, karena terkait dengan perencanaan, ini juga karena memang pemahaman dari peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Gubernur gitu terkait dengan pengalokasian DBHC ini lebih pada spesifik, sehingga kami berharap juga ini
bersinergi dengan sebuah perencanaan, sistem perencanaan yang dibangun, Pak, seperti sistem informasi pembangunan daerah SIPD Pak, seperti itu. Pandangan Bapak, pendapat Bapak terkait dengan mekanisme yang harus masuk dan terinput di sistem itu seperti apa? Di dalam pedoman Kementerian Keuangan kan sebetulnya DBHCHT itu sudah jelas diperuntukannya untuk program kegiatan apa. Hanya saja nomenklatur yang diatur di dalam Permen Q ini belum mengatur pada nomenklatur yang ada di SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, sehingga karena harus kita input semua program kegiatan kepada SIPD RI, Pak, yang terbaru, maka dilakukan bukan cocok logi sebetulnya, ya penyelarasan bahwa program ini masuk pada urusan ini di perangkat daerah ini, program kegiatan subkegiatannya apa. Jadi penyelarasan nomenklatur sebetulnya, Pak. Jadi substansinya sama, niatnya pemberdayaan masyarakat, ada di nomenklatur ini. Dan itu memang satu kewajiban, karena kalau tidak disesuaikan pada nomenklatur yang diatur di Permendagri 90, itu nanti kami kesulitan, Pak. Karena bagaimanapun perangkat daerah ketika melaksanakan kegiatan dengan sumber dana DBHCHT, pasti pilihannya akan ada di SIPD dengan nomenklatur seperti itu. Jadi kita harus mencocokkan. Dan itu saya kira yang Pak Asda lakukan sekarang kan mencoba juga mencocokkan itu kan, menyelarasan itu. Saya bantulah Pak, proses cocok loginya tanda kutip lah ya. Siap lah. Terakhir Pak Kaban, ini terkait dengan kita juga ingin mencoba Pak, bagaimana seluruh rangkaian aktivitas di pemanfaatan dan pengelolaan dana bagi hasil cukai Cipawa ini mengadopsi teknologi informasi dengan pendekatan digitalisasi. Konsep dan pandangannya seperti apa Pak? Harus diakui Pak, kami kemarin melaksanakan diskusi spesifik di sini berkaitan dengan ekonomi digital. Jadi digitalisasi itu satu keharusan, bukan lagi satu pilihan jalan Pak. Jadi ketika sekarang konsep DBHCHT itu akan digitalisasi, kita senang. Artinya dengan konsep digitalisasi itu teorinya kita lebih transparan, lebih akuntabel. Jadi kalau Pak Asda ada pemikiran, yuk coba digitalisasi tentang DBHCHT itu, ya kita sih senang, bagus, karena bagaimanapun digitalisasi itu adalah keharusan bukan pilihan. Bahkan nanti Pak, ketika kita Bapak berkonsep digitalisasi, kita harus berusaha integrasi digitalisasi ini terintegrasi Pak, karena tidak apalagi berbasis aplikasi. Tidak boleh aplikasi itu mandiri untuk kepentingan satu urusan, tidak terkoneksi dengan yang lain. Jadi aplikasi itu yang bisa terintegrasi. Saya kira gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Itu kira-kira poin-poin yang luar biasa tadi Bapak menyampaikan, bahkan mungkin ada gagasan, ide-ide yang bisa memberikan nuansa terhadap perubahan tata kelola dana bagi hasil cukai tembakau ke masa berikutnya. Selamat, terima kasih lah. Semoga segera lulus dan dapat penghargaan gitu. Jadi juara tuh. Harus menang beban gitu. Terima kasih Pak.